Wis, komplit. Ini buah apa sih ini? Lemon. Oh, Lemon. Plokat, poklak. Alpoka. Desa poklak. Nggih, Poklat. nggih bahasa Jawa ini poklat. Istilah nasionalnya alpoka. Alpoka. Jadi ini ngetos ya. Kalau ini Tak desane. jeruk untuk apa ini? Minum. Bisa untuk dicampur dengan teh bisa, kopi bisa. Wih, kopi lemon ya. Kopi lemon. Buat nyoba ya? Ayo. Nyoba mau ngecek Bola ding. Nggih. Browsing ngoten. Carane Untuk konsumsi yang jelas. Apa kandungannya banyak dari YouTube. Kok sakit agung-agungnya lebih ya? Bisa. Enggak Pak, sekali Pak. Sambil diminum santai, kita ngopi-ngopi di tangannya Mas Alex. Sudah. Ya. Ya, kita buka dulu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini seperti biasanya setiap Jumat malam kita lanjutkan kembali episode di acara Wedan. Wedangan hari ini kita menghadirkan narasumber salah seorang petani. Tidak sembarang petani. Karena spesial Tapi yang ditanam adalah lemon dan juga alpoka. Pak Puji. Puji siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Sugeng rawuh wonten hi Mas Alex. Mas Marton, iki Mbah Kung. Pak Puji, nama lengkapnya Pak? Pujianto. Pujianto. Dalamnya pun jenengan. Dari Dukuh Sedono Mulyo, RT 3, RT 3 RW 1, Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Jenengan niku kakangnya Pujianti. Nggih mboten ndak seperti itu, Pak. Kok iso? Kok rono idene malah. Nggih, Pujianto. Pujianto. Nggih, Itu nama asli pemberian orang tua, Pujianto. Kalau ngaji cabangnya di Ngaji wonten cabang Sine 2. Sine 2. Sine 2. Wonosari. Sine 2, lereng Gunung Lawu nggih. Adem Sine terus 2 niku. Wah. Nggih, lereng Gunung adem Lawu. to, Lek? Nggih, Adem asrep. to? Nggih. Dingin sekali. Iya. Konsumsinya langsung air dari puncak gunung langsung. Iya, langsung. Di sana itu biasanya kerannya nggak boleh ditutup, itu ada tulisannya. Ya, memang benar. Di menganggap sana orang air beresiko. gratis sepanjang masa. Air gratis, air bersih gratis sepanjang masa. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Kemudian Pak Puji nanti akan mencoba menjelaskan kepada kita semuanya tentang usaha pertaniannya. Iya. Sejak kapan ini usaha ini, Pak? Kalau untuk lemon Ngawi yang dulunya varietasnya lemon California, karena kita tanam di Ngawi, kita sepakat ini lemon Ngawi. Wah, iya. Kita tekuni sudah sekitar 9 tahun yang lalu kita tanam. Jadi cukup lama untuk Lumayan lama ya. untuk tanaman lemon sudah sekitar 9 tahun tanaman kita itu. Nah, cuman kalau untuk varietas alpukat itu kita baru berjalan 2 tahun setengah alpukat itu. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah usia tanam Kalau kebun orang kita. bilang pukat lokal apa pukat apa gitu? Oh, yang kita budidayakan itu untuk meningkatkan kualitas produksi kita ngambil bibit-bibit yang interest diambil dari luar negeri. Dari luar negeri, dari imporan lah intinya. Interest itu pucuknya itu, batang atasnya kita ambil dari entes luar negeri. Banyak varietas dari luar negeri yang Hasilnya bagus ya. hasilnya lebih baik, dengan jaminan hasil yang lebih baik. Disiramkan gitu ya, Pak. Yang dipakai dari lokal itu karena memang punya usia yang panjang, itu kita pakai untuk batang bawahnya. Jadi yang atasnya tetap kita ngambil interest yang dari luar negeri, ya, di bibit yang imporan. Ada Red Vietnam itu ya asli ya, alpukat dari Vietnam ya. Kalau jenisnya aligator, terus ada lagi kendil, itu semua juga interestnya impor ya. Kalau kendil itu yang bisa besar Kendil, Bang. kalau kendil itu angka maksimalnya ada di 2,3 kita pernah. Jadi Satu buah itu? Ya, satu buah itu bisa
bisa maksimal bisa 2,3. Kalau ini gedem ya, Jenis apa ini, Pak? Ini aligator. 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 Khusus Aligator itu kan karena dia motifnya kayak mulut buaya itu ada lancipnya ini kan. Ini begini kalau buaya itu ya. Buaya kan begini ya. Ini seperti. Maka disebutnya aligator. Banyak. Karo anake no. Buaya kok. Ya banyak varietasnya, ada kelut, ada alpukat itu banyak sekali. Saya tadi kok belum dong itu kok yang bawah lokal, yang atas entres luar negeri itu piye ta apa? Itu kan disilangkan, di stek atau gimana? Di pembibitan itu isi dari alpukat itu kebanyakan alpukat lokal itu ditaruh di polybag untuk batang bawah. Nanti setelah tumbuh 30 cm dipotong, disambung pucuk pakai entres yang impor luar negeri tadi. Itu nanti hasilnya buahnya gabungan atau bagaimana nanti? Yang batang bawah cuma dibuat batang saja. Batang saja. Untuk penguatan akar. Nanti untuk petani-petani milenial itu dia banyak istilahnya menemukan penemuan-penemuan baru. Jadi satu batang alpukat itu bisa dibikin 3-4 beberapa macam. Dari ranting yang ke sana nanti Vietnam, ranting yang ke sana, bermacam-macam. Beda-beda bisa. Iya, lain-lain. Nah, kalau alpukat miki, alpukat kendil itu kan kulturnya bulat. Tapi tetap Aligator ini dari mana? aligator itu ya produknya Amerika sana, aligator itu. Luar negeri kok. Ya, luar negeri intinya. Itu yang diambil yang bagian atasnya itu. Iya, cuman dulu diekspor, pucuknya itu diekspor. Kita cuman ngambil buat nyambung itu, buat entres atasnya itu dulunya ekspor semua itu. Belinya di Kita Amerika atau sana. gimana? Ini kok dari sana? Itu ada. Kalau dari sana gitu. Kalau penangkaran itu yang membuat bibit itu ya sudah ada jaringan. Mungkin ada penemuan baru yang baru-baru viral ini kan ada jenis alpukat SAB 034 itu dari Pakistan kalau tidak salah itu yang panjang-panjang itu. Panjang-panjang alpukatnya panjang. Ada 60 cm, ada 50 cm. Pernah itu yang sudah punya buah itu diantar ke tempat kita itu pernah petani yang punya buah. Ini SAB 034 itu ada ya. Dari luar itu besar-besar ya Pak ya? Kalau jeruknya juga pakai sistem seperti itu nggak Pak? Untuk jeruk bagian bawah? Iya. Sama juga? Ya, kalau dari jeruk lemon ini batang bawahnya itu jeruk sitrun, batang bawahnya itu. Jadi kalau nanti petani pemula yang belum paham itu ketika yang tumbuh itu batang bawahnya itu nanti kalau keluar buah dia tidak laku dijual karena itu bukan lemon gitu. Itu pahit jeruknya, itu jeruk sitrun. Cuman dari kultur daun dan durinya kalau bukan pemula, kalau pemain pekebun dia sudah tahu. Nah, kan durinya panjang-panjang kalau jeruk sitrun itu. Panjang-panjang lebih panjang dari daunnya durinya itu. Nah, kalau itu kok tumbuh dari batang bawah itu langsung kita gunting, kita buang. Nah, ini yang kita pelihara itu asli tadi okulasi, mata asli dari jeruk lemon itu. Wah, Kakung semakin penasaran. Okulasi. Kita main ke sana, Bang. Oh ya? Penasaran banget Ki? Ke kebun ya? Yuk. Ya, oke. Derek.
Nih, nanti dikeripik seperti ini, cuma prosesnya enggak kita. Pertanian lemon. Oke, itu gambarannya. Pandan Gimana Pak? Ada yang perlu jenengan jelaskan itu tadi? Oh ya ya, yang itu tadi kita waktu nyemprot itu tadi ya. Itu kan kebun kita setelah usia 9 tahun lebih itu tadi. Jadi udah kelihatan tidak subur lagi karena memang dari penangkaran itu usia permajaan itu sebenarnya hanya 8 tahun. Nah, tapi karena kalau yang tadi yang buahnya masih banyak, masih kita kasih bambu-bambu itu waktu kebun kita baru berusia 5 tahun menginjak ke 6 tahun. Jadi pas produksinya itu pas kenceng-kencengnya ketika itu. Tinggi-tingginya ya? Iya, tinggi-tingginya. Jadi mulai panen 5 tahun? Tidak Pak, lemon itu ketika kita panen, dari awal kita nanam itu, jadi 300 hari setelah tanam, 300 hari HST itu berarti 10 bulan. 10 bulan. Ya, 10 bulan itu mulai kita pelihara putik bunga pertama. Jadi kalau ada putik bunga pertama muncul sebelum 10 bulan, itu kita buang terus. Kita buang terus, karena nanti kalau kita biarkan, nanti akan merusak pertumbuhan batangnya. Nah, jadi tidak maksimal. Jadi awal pertama kali kita bikin buah itu putik bunga setelah berusia minimal 10 bulan. Ke 300 hari setelah tanam itu. Itu yang... Nah, nanti hitungan yang telah kita pelajari, jadi dari putik bunga itu sampai kita petik buah itu sekitar kalau MDPL 900 lebih seperti kebun kita itu ketinggian di atas permukaan lautnya tinggi di pegunungan itu sekitar 3,5 bulan. 3,5 bulan. Nah, jadi kalau kita 10 bulan kita petik, nanti 1 tahun lebih 1 bulan kita panen perdana. 1 tahun lebih? 1 tahun 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, kita panen perdana. Ya 1 tahun 2 bulan, kisaran itulah. Sebelum ada 1,5 tahun kita sudah panen perdana. Panen perdana. Itu harus tinggi-tinggian ya yang lemon itu? Oh tidak. Bisa ditanam di MDPL rendah bisa, kan? Tapi nanti kultur buahnya akan berbeda. Kecil gitu. Nah, jadi untuk di MDPL tinggi biasanya nanti ketika kita iris lemon itu kulturnya kulitnya tebal. Cirinya lemon California, lemon Ngawi itu nanti ketika dibelah bulirnya itu warnanya kuning. Ini bulirnya dalamnya warnanya kuning, kulitnya putih agak tebal. Jadi ketika ditanam di MDPL rendah, buahnya cenderung lebih kecil, lebih halus, kulitnya lebih tipis. Gitu. Nah, jadi kan dulu ketika lagi booming-boomingnya lemon itu sekitar 5 tahun yang lalu itu, lemon itu kan diekspornya oleh pihak eksportir kita ekspornya maksudnya kita ekspor dari dalam negeri ke luar negeri itu kan pemakainya kan mayoritas itu negara-negara maju. Jadi Korea, Jepang, ada Hong Kong, seperti itu. Jadi konsumen terbesarnya di sana. Dulu itu diekspor ke sana itu dalam bentuk curah dulu. Dulu perasan lemon itu menjamur di mana-mana. Nah, setelah dipelajari ternyata curah itu yang apa? Air dalam bentuk air dikemas dalam botol itu ya. Jadi, nah setelah diuji lab itu ternyata expired dari lemon curah itu maksimal hanya 3 bulan. Ya, ketika istilah barang kita di pelabuhan menunggu diangkat ke luar negeri itu sudah hampir 1 bulan, nanti masa edar di sana tinggal sangat sempit ya. Akhirnya nanti kandungannya rusak, yang dulunya kandungan lemon terbaik itu kan asam basanya lemon itu, antioksidannya tertinggi itu. Nah, dia akan berubah menjadi asam basi setelah expired itu. Di sana masuknya nanti tempat-tempat sampah. Jadi importernya sana jelas rugi. Nah, akhirnya sekarang ditemukan terobosan baru diekspor dalam bentuk kering yang tadi disigar-sigar itu ya. Ya, yang diiris-iris itu pakai mesin. Ada yang murni 100% full oven. Di oven di dalam ruangan ada, yang jemur matahari pun bisa. Ini itu kering itu nanti konsumsinya gimana itu? Kalau kering itu dimasukkan ke teh, dibuat campuran jamu itu menurut uji labnya itu kandungannya tidak berubah, tidak berkurang dan tidak rusak, dan expirednya mencapai 1 tahun lebih dengan catatan pengemasan yang bagus di dalam plastik klip yang
bagus, tidak istilah tidak lembab sehingga dia tidak jamur. Asal tidak jamur itu tidak rusak, artinya seperti itu. Itu untuk lemon ya seperti itu. Kalau penjualan jenengan nanam sudah pasti ada yang beli, Pak? Ya alhamdulillah untuk apa yang kita tanam ini sebelum kita tanam kita matangkan dulu. Tentunya kalau mau usaha itu marketnya jelas dulu. Market penjualan. Ya penjualannya jelas dulu. Nah dulu itu gimana kalau jenengan? Alhamdulillah di kita itu kita ikut kemitraan. Kemitraan. Jadi benih atau gimana? Ya, mulai dari bibitnya. Dari bibitnya kita disuplai. Nah, kemudian jualnya ke sana. Ya, nanti jualnya ke situ, ke tempat kemitraan berarti kita. Nggak bisa menentukan harga. Tidak bisa, tapi kita di depan itu menandatangani MOU tentang tonase. Jadi berapapun hasil panen kita tetap diambil. Nah, dengan perjanjian di awal. Masing-masing nanti siapa yang melanggar perjanjian itu nanti kena penalti bahasanya di kita itu. Jadi kalau nanti buah kita sampai kuning-kuning di kebun tidak diambil, maka dia membayar ke kita ganti rugi kita 20 juta disepakati. Begitu juga ketika harga lemon naik tinggi, kita menjual keluar kemitraan, maka kita pun kena penalti. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk saling menjaga kepercayaan masing-masing. Tidak hanya di daerah jenengan saja ya? Nah, kalau semua kemitraan, insya Allah seperti itu. Enggak, maksudnya lokasi pengambilan enggak. kemitraan itu? Kalau di tempat kita pengepul terbesar, itu kemitraan kita itu Freddy Lemon itu membawai 4 kabupaten. Mana saja, Pak? Jadi Ngawi, terus Magetan, terus Sarangan, Tawangmangu, Karanganyar. Nah itu. Jadi semua itu nanti ngepulnya hasil panen ini nanti meramnya tempatnya di pengepul Freddy Lemon itu. Oh, namanya itu? Freddy Mercury? Iya, Freddy Lemon itu dalam 1 bulan itu kalau memang buahnya ada, kebutuhan Freddy Lemon untuk mencukupi pasar yang harus dia cukupi itu sekitar 70 sampai 80 ton per bulan. Kalau memungkinkan? Iya, kalau memang ada buahnya. Kalau angkut semua? Sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu itu kan pernah lemon itu ada problem di marketnya. Jadi kenapa? Dulu itu saking boomingnya lemon ketika itu, semua petani itu banyak yang nanam komoditas lemon itu. Nah, kemudian ternyata setelah dipelajari itu bukan masalah apa-apa. Ternyata itu kita over produk bahasanya. Bahasanya kita over produk. Jadi produksi kita dalam negeri itu kemarin itu setelah dikalkulasi dihitung dengan matang Freddy Lemon itu kebutuhan domestik kita itu hanya sekitar 400 sampai 500 ton per bulan. Ternyata produksi petani kita itu mencapai 1.600 ton per bulan. Harga jadi Sumatera masuk ke sini, Lembang, Bandung, ketika semua dataran tinggi kemarin semua lewat semua. Dan itu bahkan Pak Erick Thohir itu punya berapa itu? 4 hektar itu berapa itu? Itu loh. Nah, setelah itu ketum PSSI. Nah, kemudian pasar lemon itu harganya anjlok. 1 kilonya itu hanya 2.000, 1.500. Nah, akhirnya banyak petani yang tidak kuat dengan kondisi itu, mereka ganti komoditas. Mereka daur ulang kebunnya, mereka tanam. Berapa? Asli harga normal pertama saya tanam itu 9 tahun yang lalu itu kita panen di lapangan, dipetik di lapangan, langsung dibayar oleh kemitraan di lapangan itu per kilonya 14.000. Hari ini malah 15.000. Alhamdulillah. Hari ini 15.000. Karena jumlah produksinya sekarang sudah sangat menurun. Jadi insya Allah kalau kita tanam hari ini, kalau prediksi Freddy Lemon itu kemarin beliaunya menyampaikan ke kita tanam ulang Pak, karena kebun jenengan sudah habgir, kita tanam ulang nanti ini prospeknya sampai 2029 itu kelihatannya harga masih bagus karena produksi kita sangat terbatas. Seperti itu, karena sudah banyak petani yang sudah tidak berani lagi main di lemon, nanam lemon karena sudah bahasanya nggih pripun sih, maksudnya pun trauma kali ketika lemon hancur itu. Lah beruntung alhamdulillah kita nekat di situ. Teman-teman kita ditebangi karena kebun kita banyak, tanamannya banyak. Kalau kita mau daur ulang kan kita perlu modal yang besar lagi. Akhirnya dari nol lagi. Iya, kita ngotot. Sebenarnya itu kebun juga bukan punya kita pribadi, bukan. Jadi kita clearnya awalnya itu yang nanam itu saya sendiri awalnya, yang nanam saya sendiri sama teman di kemitraan itu. Nah kemudian karena sesuatu hal
di keuangan teman kita yang punya lahan, punya kebun yang kita tanam itu ada collab di usaha yang lain, kemudian menghendaki lemon ini, aset ini kita jual saja karena untuk memberesi urusan. Nah, ketika itu kita tawarkan ke teman instansi sebenarnya. Ini yang punya hari ini saya kelola itu punyanya Muhasa SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Itu kan karena dulu sering beli lemon ke kita, ketika kebunnya mau dijual kita tawari ke beliau. Apa dibeli sekalian kebunnya saja? Pak ini lemonnya ini. Beliau langsung respon begini. Kita mau beli Pak, yang penting jenengan mau ngeramutnya. Lah saya sebagai mudhari pengembang dari Sohibul Mal, beliau yang punya harta, ya yang punya modal. Istilahnya gitu ya. Ya seperti itu. Sohibul Mal. Ya di adopsi keuangan syariah kan seperti itu. Sohibul Malnya itu mempercayakan kepada kita, yang penting jenengan mau mengelola 100% mau, nanti kita beli tidak apa-apa. Lah, akhirnya mulai dari situlah kita beli, kita urus sendiri. Setiap transaksi dari Freddy Lemon itu, setiap petik itu, nanti yang masuk ke nota, masuk ke spek buah-buah yang bagus, yang halus-halus itu, kulitnya bagus itu, nanti pembayarannya langsung ditransfer ke rekening yang punya itu SD Muhammadiyah 1 itu, Ngawi itu. Sedangkan kita kerjasama yang kita sepakati, kita mendapatkan upah tonase. Berapapun harga lemon itu yang Rp1.000 itu punya kita per kilonya. Punya kita, cuman kita pupuk obat kita tinggal nuker bon saja kalau kita dapat beli ke SD Muhammadiyah 1 itu. Ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini ya kita punya misi besar sebenarnya, ingin mengkondisikan saudara-saudara kita pemuda itu pengennya kita tanamkan, kita bikinkan kebun. Ya, jadi petani. Iya, kita belajar. Untuk hari ini anak-anak milenial untuk diarahkan kepada pertanian sangat sulit sekali hari ini. Mencari generasi untuk mau bercocok tanam bertani, luar biasa. Ya. Nah, dari saya pribadi memilih bertani dengan pertimbangan yang matang. Saya itu kan namanya bertani, itu kita kan fokus, kita hanya mampu berikhtiar semampu kita, nanti selebihnya kan sudah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mau dikasih hasil berapa itu kita kan enggak pernah tahu. Yang pasrahnya tinggi. Iya, tawakalnya yang jelas ya. Kita kan tiap hari kan kita yang penting kita pelihara, waktunya pupuk kita pupuk, waktunya kita injeksi pakai perangsang pupuk buah ya kita injeksi ya. Enggak mungkin waktunya kita nanam kok kita ikut kita tarik-tarik supaya cepat besar kan tidak mungkin kita mampu kita ya cuma itu. Apa kita tempelin ini ada putik bunga kita tempelkan biar buahnya banyak kan tidak mungkin. Itu sudah murni dari Allah Subhanahu wa taala yang paring, yang penting kita istilah bahasanya nek piantun Jawi duwe gasangan sing okeh lah, nek pengen madu kah yang diglodokan sing okeh. Bahasanya seperti itu. Bahasa keren seperti itu nek di Jawa itu. Maka kita ya tanam, yang penting kita tanam, nanti hasilnya. Maka saya memilih profesi bertani seperti itu. Kalau terkait cuaca gimana? Alhamdulillah cuaca itu maksudnya kemarau, rendeng seperti ini ngaruh? Ya, lemon ini sebenarnya jenis tanaman yang rendeng tuh bahasanya bandel gitu. Lemon itu bandel. Kenapa itu bandel? Ketika kemarau bandel, ketika kemarau itu enggak gampang mati. Bahasanya seperti itu. Bandel. Nah, hanya saja begini, kalau pas kemarau kita tidak punya lahan yang bisa mendapatkan air buatan, ya, siraman buatan, bukan murni air hujan. Kalau kemarau itu hendaknya memang ada itu kincir itu ya, kincir air buatan itu untuk mengairi kebun kita, untuk merangsang buahnya. Kalau tidak ada asupan air sama sekali di musim kemarau itu dia hanya hidup saja. Hidup, dia perjuangan hidupnya dia kurangi daunnya, rontok-rontok. Cuma nanti begitu terkena hujan pertama itu, bahasanya piantun Jawi, hutan labuh nih kok, dia tumbuh sudah membawa putik bunga, sudah siap sekali buah. Akan tetapi dengan risiko kalau buah itu ada di musim penghujan itu seperti ini, harganya itu siklusnya akan rendah. Karena semua pohon jeruk ketika itu pasti berbuah semua. Nah, ketika bulan 10 ada hujan pertama itu ya, itu kena hujan, nanti kan bulan 11, 12, 1. Antara Januari sampai bulan 5 itu pasti siklusnya penjualan lemon itu akan drop harganya. Panen besar ya. Maka dikarenakan ya populasinya, produksinya meningkat drastis banyak. Nah, kalau musim kemarau memang standarnya itu ya bisa 10, bahkan hari ini 14.000, 15.000 Freddy Lemon ngambil ke kita. Ngambil di kebun itu Pak. Tenaganya sudah
Dari sana. Udah dari kemitraan, udah pengepul itu yang bawa tenaga. Musim penghujan nih masuk loh Pak. Nah, musim penghujan itu namanya buah lemon kan seperti ini Pak. Jadi buah lemon itu ini saya contohkan ini. Buah lemon itu yang ada benjolnya seperti ini. Ini tidak masuk ke spek buah Pak ini. Tidak masuk. Nah ini itu? bahasanya ini nanti kalau di lemon itu kan yang masuk ke spek buah itu grade A, grade B, grade C. Jadi bagus ini. Yang bagus, yang mulus ini bagus. Itu. Nah, kalau di luar grade A, B, C itu kan masuknya bahasanya CN. Nah, CN ini yang nanti masuk ke pengerajang-pengerajang itu, pengiris-pengiris itu. Itu kan industri rumahan itu ya. Nah, istilah pengrajin masuk ke situ. Hari ini harganya yang buruk-buruk, yang jelek-jeleknya, yang ada lubangnya seperti ini. Ini 6,5 ngambil sendiri di tempat kita. Yang diracang ini harganya 6.500 hari ini 6,5 itu ngambil ke tempat kita hari ini. Itu saja kita tidak bisa mencukupi pengerajang yang mengambil kita itu rebutan bahasanya hari ini. Karena memang produksinya sudah sangat menurun. Berapa pohon Pak itu Pak? Alhamdulillah kalau tanaman kita itu yang usia 9 tahun itu ya ada sekitar dari 3 tempat itu ya sekitar 800 ke 1.000 pohon lah sekitar gitu. Itu berapa hektar itu? Itu kalau ngumpul jadi satu karena di kampung itu tempatnya tidak ngeblok satu tempat satu hektar atau satu hektar. Kalau setengah lebih sedikit. Ya, kita ya punya tanaman yang baru berusia karena 1 tahun kurang masih proses mau kita buahkan. Kalau bisa itu petani yang cerdas itu membuahkan di saat nanti harganya tinggi. Jadi namanya itu memprogram kita. Jadi pohon itu diprogram, memang sengaja diprogram. Ya hari ini kita panen terus kan programan. Itu kan buah kita kemarin. Setiap hari ada kemungkinan jenengan bisa panen terus setiap hari. Alhamdulillah kalau panen itu dari 4 tempat itu setiap minggunya terus. Jadi per minggu itu kita panen terus. Kemitraan itu ngambil terus Pradi Lemon setiap minggu. Jadi pindah dari kebun yang satu ke kebun satunya lagi, kebun satunya terus. Orang leren berarti. Ya, alhamdulillah terus, ya. Alhamdulillah ya kalau harganya bagus seperti hari ini itu ya kita bisa nabung seperti itu. Ya, jadi untuk biaya operasional dan sebagainya itu sangat tercukupi kalau dengan harga yang hari ini. Banyak kebun panennya nggak bareng gitu ya? Iya, memang kan kita bisa gantian tadi. Ya, agar atau tadi jenengan sistem misalnya ini sudah 1 tahun pohon ini terus pohon A, area lahan A, lahan B baru nanam, lahan C nanti kalau di itu apa gimana? Nah, kalau yang kemarin tuh kan waktu lagi boomingnya lemon 9 tahun yang lalu itu kan nanamnya serentak, nanam semua ketika itu. Jadi sekarang usianya yang kebun yang sudah upgrade itu sama, cuman 1 tahun yang lalu kita sudah diingatkan oleh kemitraan, Pak, niki lemon jenengan sudah usia upgrade, cari lahan baru, tanam baru, supaya nanti ketika yang upgrade ini kita remajakan, nanti sudah ada yang siap panen lagi. Yang lain siap. Ya, terus kita antisipasi tadi di kebun kita yang kita semprot itu sudah ada alpukat kita umur 1 tahun tadi kita ada di situ ya. Udah, tapi begitu itu nanti kan lemon yang tinggi-tinggi itu nantinya kan kita potong 45 cm semua itu nanti. Namanya peremajaan. Nanti kita pupuk lagi, dia subur lagi. Itu produktif lagi. Maksudnya nggak dijabut, nggak tanam ulang. Nah, kalau yang masih bisa produktif cuma dipotong. Ya, dipotong saja. Nanti kan begitu rimbun nanti kan sudah banyak lagi rantingnya. Nah, kalau usia 1 tahun kita tanam lagi kan belum begitu banyak rantingnya. Panennya masih sedikit. Berarti tumpang sari ya Pak jenengan? Iya, ini kita sistem nanti kita punya planning. Nanti kebun kita itu kita bikin tumpang sari. Setiap 8 meter persegi itu kita kasih alpukat. Ya, nanti alpukatnya kan tetap di atasnya. Alpukat, lemon. Ya, seperti itu. Panennya gantian. Insya Allah. Kalau alpukat kan musiman. Bayangkan. Pas panennya, perawatannya. Selain ahlinya loh perawatannya. Selain dengan menyediakan buah, apakah juga menyediakan bibitnya untuk? Oh, itu sudah ditangani oleh kemitraan. Oh, kemitraan. Nah, jadi yang menyediakan bibit untuk lemon itu murni dari kemitraan. Jadi kemitraan ini itu kemitraan lemon alpukat. Bukan, Pak. Kalau alpukat itu kita punya teman sesama penangkar. Ketika kita ke penangkaran bibit lemon itu ada teman yang
bisnisnya membuat bibit dari Nganjuk sana. Nah, dalam seminar itu kita ketemu. Nah, beliaunya kan ingin kalau di Tumpang mendatangi seminar gitu ya. Ya, dari itu tadi, dari teman-teman kita itu di korporasi itu di komunitas kerjasama di Lemon itu kan saya kan bagian produksi, urusan saya nanam di lapangan. Nanti pembibitannya ada sendiri, terus marketnya penjualannya ada sendiri, ekspor impornya ada sendiri. Setiap 3 bulan kita ketemu, berpindah-pindah. Jadi nanti dari Solo, berpindah nanti ke Jogja, Surabaya gitu, sambil kita ya rekreasi. Iyalah, istilah kan liburan atau gimana. Setiap ketemu tuh kan kita cross check dari usaha kita masing-masing. Nah, kalau pembibitan itu kan sering cross check. Sementara buah di pasar produksinya bagus, lapak-lapak penuh, ekspor impor jalan, tapi bibit dia berhenti kan, dia komplain sama kita. Ini berarti ada bibit liar yang masuk ke kemitraan kita ini. Nah, iya, di cross check terus setiap 3 bulan di cross check. Nah, dia usahanya di bibit. Nah, tadi ada juga teman yang di bagian produksi itu ya komplain ke pembibitan. Masa lemon saya baru 4 tahun sudah ada yang kayak lemon afkir saja. Jadi batangnya sudah keluar lendir-lendir itu alamat bermasalah itu. Berarti produksi bibitnya nggak baik. Iya, jadi ini maksimal akhirnya berapa tahun? Lemon asli dari penangkaran itu 8 tahun. 8. Yang lemon. Ya, yang lemon itu. Kalau punya kita setahun panen berapa kali? Wah, itu kondisional, Pak. Jadi kira-kira kalau panennya per berapa bulan? Lemon itu buahnya tidak punya musim. Jadi selama kita kuat memenuhi unsur haranya, dia akan terus berbuah produksi terus. Iya, dari panen pertama ke berikutnya kadang kalau pas barangnya tidak begitu ada seperti hari ini, 4 hari yang lalu kebun kita dipanen. Ini kemitraan itu Predi Lemon sudah telepon lagi, Pak sudah ada sebesar telur Pak. Sudah mau diambil lagi, cuman kita kan kalau masih kecil diambil, kita kan rugi. Wong bulirnya itu belum ada isinya, kan beratnya kurang secara tonase kita rugi. Jadi kita tidak mau kan. Kalau ini ya, kalau kadang pernah kita pas buah lagi sulit begitu, 2 hari metik, 2 hari dicari terus yang sudah layak dijual, dicari terus seperti itu emang. Karena permintaan banyak. Memang pasarnya tidak terpenuhi. Ini kalau mau ngerasain gimana ini? Ini dibelah saja, dipotong pakai pisau ini. Coba sini Mas, kita praktekkan di sini. Praktekkan cecep gitu. Oke, ini setelah dicuci steril, ya, ini cukup kita belah saja. Kita iris saja. Nah, ini seperti saya matur jenengan, lemon California itu bulirnya warnanya kuning. Nah, kamera sana, Pak. Oh ya, ini warnanya tengahnya ini bulirnya ini warnanya kuning. Ini lemon California. Jadi nanti iris-irisan ini cukup kita masukkan ke gelas kita. Ya, niki sudah ini lemon tea. Ini lemon tea. Kopi tea. Kopi tea. Ketika ini sudah ada di restoran besar, maka lemon tea ini bandrolnya sudah mahal. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu, kalau lemon biasa, kalau teh biasa itu harganya 3.000 itu teh itu ya, teh kemasan itu. Kalau pakai lemon 1 iris ini minimal sudah 5.000. Minimal sudah 5.000. Betul. Iya. Jenengan bisa cross-check nanti di pinggir-pinggir jalan itu. Lemon tea. Udah harganya beda. Iya, emang seperti ini. Lagi ngersaknya ya seperti ini. Ini lemon. Ini tak irisnya Pak. Jajal. Ini tidak manis, cuman ini manfaatnya yang harum ya. Yang banyak. Nanti kalau di teh itu dia wangi. Dia wangi. Kalau lemon California itu wangi. Mau enggak? Entah. Ya ampun. Joknya ndi? Bakule kira. Coba kita. Teh tawar ke pundi? Kopi entek. Telur gelas. Iya, luar biasa. Lanjutkan bisa bayangkan ketika 1 biji ini diiris kecil-kecil buat lemon tea ini bisa dapat 20 porsi nih ya kan? Keuntungan 2.000 kali 20. Suka asam-asam gini Amerikanan, Pak. Sana banyak tahu ya. Berbagai makanan pun mesti kayak dikeceri. Iya. Makan pepaya gitu dikasih. Setiap chef itu masak pasti pakai lemon kan? Chef itu masak pasti pakai lemon. Betul. Iya, kalau kita nonton di RCTI ada itu ya ada. Di stasiun ada stasiun TV itu ya. Oh iya, ada stasiun TV itu yang ada di situ masak-masak itu pasti ada di situ. Jadi kalau luar negeri suka gitu. Iya, makan ke atas gitu, Mam. Dikeceri lemon. Nah, itu kan kandungan lemon itu kan
apabila di situ ada unsur-unsur kolesterol, minyak, dia kan netral kena itu. Kena lemon itu. Jadi memang itu sering dipakai untuk seperti itu. Unsur-unsur jahat. Iya. Kopi susu kayak lemon wah. Pak, saat ini kan tadi membahas tentang panen. Saat ini persiapan lahannya nopo sing perlu disiapke, Pak? Malah ya, nggih. Sip. Nggih. Sok dijane. Niki ngeten. Begitu kita mendapatkan lahan, lahan baru yang belum pernah ditanam lemon, nanti kita lubangi. Jarak idealnya sebenarnya kalau tanahnya itu seperti lapangan datar, yaitu 3x3. Oh, dalam 3 meter. 3 meter, setiap 3 meter. Jadi jaraknya kanan kirinya 3x3. Lah, kalau di pegunungan di tempat kita, itu kan tanahnya ngeterap-ngeterap. Kan tidak seperti tanah lapang itu. Teras siring. Nah, itu nanti kita bisa tanam jarak maksimalnya 3x2,5. Masuk itu sudah. Kemarin kita tanam itu karena kita pertama kita istilahnya lagi menggebu-gebunya ketika lagi boomingnya itu kita tanam 2,5 hari 2,5. Kita tidak bisa manen ketika itu hari. Mepeten. Iya, kita tidak bisa dorong itu angkong itu ya waktu panen itu tidak bisa kita. Kita bawa keratnya tidak bisa kan. Kita pasti potong itu yang tempat kita jalan itu kita potong. Jalan deh. Memang ya itu. Lemon itu bisa ngerembayak bahasa ngerembuyuk. Dulu itu pernah ada tenaga kita dari kemitraan itu ngetes satu pohon yang buahnya rimbun, yang rindang rimbun itu buahnya. Ini jangan ada yang ambil, mau kita ambil sendiri itu bahasanya. Kita mau cek ini dapat berapa. Dapatnya 3 kerat buah itu. Yang 1 kerat itu tidak kurang dari 35 kilo itu. Ini 90 kilo itu sudah masuk ini. Ini satu pohon itu. Ketika usia ya 5 tahun, 6 tahun itu. Ini memang lagi produktivitasnya pas bagus-bagusnya. Panen rayanya di situ. Nah, di situ nanti siklusnya setelah di atas 6 tahun itu nanti akan nanti yang paling penting di dalam menanam lemon itu apapun, alpukat juga seperti itu. Nanti dibikinnya itu kalau petani ini paham yang saya maksud pasti paham. Nanti nanamnya itu di gulutan, jangan di sela-sela gulutan kan ada. Gulutan itu apa, Pak? Bedingan. Ya, bukan. Tanah itu kan ketika mau ditanam kan digulut-gulut, Pak itu. Gulut itu di bahasanya digunduk-gunduk. Digunduk panjang, itu yang dikasih mulsa itu kan galengan. Bahasanya dilarik nih kan, dilarik. Gulut. Nah, itu kan ada terus di sela-sela gulutan itu kan ada bahasanya kalenan. Kalau di kalenan itu kita tanam itu pasti tidak jadi. Jadi sistemnya nanam apapun itu, bibit apapun itu nanti semi busut, gitu. Pak. Semi busut. Jadi jenengan kalau digunduknya gitu. Agak ditinggikan. Dari permukaan ini agak ditinggikan. Jadi polybagnya itu tidak dipendam di bawahnya tanah yang datar ini. Akan tetapi separuh polybag itu harus di atas tanah itu lalu digunduk. Dipupuk. Bahasanya kalau jenengan browsing petani milenial sekarang itu sistemnya itu busut. Sistem tanam busut itu. Kalau busut murni itu gunduknya tinggi. Kalau semi busut itu ya gunduknya nggak begitu tinggi. Itu dengan tujuan kalau nanti musim penghujan, curah hujan itu ekstrim, berlebihan, air aman mengalir. Ya, tudung akar itu tetap sehat. Jadi dianya tidak terendam air terlalu lama. Tudung akar itu apa? Akar bagian paling ujung yang putih-putih itu, si pencari makannya ya tudung akar itu. Itu yang paling berperan signifikan untuk pertumbuhan itu ya tudung akar itu. Tudung akar itu kan pencari makan. Pemasak makanan, ibaratnya chefnya itu mulut daun itu, klorofil itu. Nah, itu pemasak makanannya. Nanti baru diedarkan untuk membesarkan buah-buah, untuk melebarkan daun-daun. Maka kenapa tadi saya bilang kalau matur jenengan sebelum 10 bulan tidak bisa jangan dibuahkan itu. Nanti sekalinya buah lemon itu lebat, buahnya banyak, rimbun. Nah, nanti ketika jumlah daun dengan yang harus dibesarkan ini tidak seimbang. Ya, minimal itu setiap 50 minimal, 50 helai daun itu idealnya hanya mampu dia membesarkan
satu butir buah ini. Buah ketika buahnya banyak dengan daunnya bahkan banyak buahnya itu sudah pasti stres. Yang nyari makan tidak mencukupi, yang memasak tidak ada yang dimasak kan. Bisa stres toh? Iya, stres. Ciri-cirinya nanti daunnya menguning kemudian dia rontok. Itu stres sudah. Kayak putih-putih kayak gini itu juga. Stres ya. Bukan, sebenarnya ya ini kan ini alarm. Alarm kapan sudah putih artinya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Iya kan? Itu alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Masa ini sudah putih tetap berada di dunia hitam saja. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kalau stres itu buahnya nggak berkembang. Nanti ujungnya mati, Pak. Bogrok ya. Iya. Karena daunnya menguning ya. Iya. Jadi tidak sampai besar. Besar istilah tumbuhan iso stres. Iya, memang iya, stres. Kalau buahnya tidak sesuai dengan daunnya, tudung akar itu biasanya identik. Jadi jauhnya tudung akar itu identik dengan jauhnya ranting. Jadi sepanjang rantingnya itu, iya itu tudung akarnya sampai ke situ, seperti itu. Jadi kalau lemon sudah usia dewasa, sudah di atas 5 tahun bahkan 10 tahun, kalau nabur pupuk tabur jauh ya dia sudah bisa makan tudung akarnya sampai kemana-mana. Nah kalau masih kecil ya kita nanti pemupukan itu di kelilingnya itu sebatas dia mampu daunnya apa? Ya rantingnya itu sampai di mana itu? Berapa? Ukurannya bisa berarti situ itu ya? Berarti akarnya itu. Pokoknya yang ngisori. Iya, pinter udah. Iya, itu Dulu temuannya almarhum Pak Triyono. Kan kalau pemupukan gitu, sepanjang daun mana lah bawahnya. Iya, emang ya seperti itu. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Luar biasa. Ngei tondo kan. Iya, itu sudah diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak sempurna kan Allah itu yang menciptakan sempurna. Ini kan biasa berbicara dengan pohon lemonnya enggak? Ya, enggak. Kan kita kan merenung lemon. Bukan. Itu namanya kan berharap kepada makhluk. Kalau kita berharap bicara. Oh iya. Iya, gini kalau kita kalau memang tumbuhan itu ya memang kita sayangi tumbuhan itu. Jadi dengan kita setiap hari kita pelihara, mungkin dengan bahasanya si tumbuhan itu dia tahu kita itu yang ngarep-arep hasilnya mungkin. Tapi kita kan tidak boleh kalau mon lemon, sing akeh tak ge ngeten kan itu namanya berharap pada makhluk. Jangan berharap. Kan seperti itu kan. Bicara begini loh. Ya, nggih. Halo Mon, gimana kabarnya? Ya. Baik, Om. Biasanya kita ketika kembali tadi kan jarak tanam. Iya. Lubangnya tadi berapa ukurannya? Dikasih apa sebelum ditanami itu? Ya, idealnya kalau membuat lubang itu angka minimalnya 40 cm. 40 kali 40. 40 idealnya. Di dalamnya ya sebenarnya lebih dalam kan 50. nanti tanah itu akan semakin banyak yang empuk bahasanya seperti itu. Jadi akar itu baiknya ya kita gali dulu, kemudian kita kembalikan lagi, tapi kita campur dengan pupuk kandang yang sudah jadi. Pupuk kandang sudah beda, pupuk kandang jadi dengan yang belum jadi itu beda. Kita harus paham betul sebagai petani. Dan ibaratnya seperti ini. Jadi kotoran kambing atau kotoran sapi itu bisa dinutrisi oleh tudung akar itu butuh waktu 3 bulan. Kalau kita naruh istilahnya kotoran kambing atau kotoran sapi langsung itu panas. Iya, dia akan mati malah. Dia akan panas. Karena dia proses, dia masih proses untuk fermentasi. Bahasanya ini kok menetaskan senyawa-senyawa organik yang akan bahasanya itu yang akan mengke pupuk niku dadi kan mergo diharu-haru oleh senyawa-senyawa organik yang bibitnya. Ya. Berarti ada situ bertelur, dia hidup. Nah, ini kan bibitnya kan dari E4 itu kalau dari pertanian kita kan pernah diajarin bikin pupuk organik itu. Jadi ada E4 makanannya nanti kita sediakan bekatul itu ya. Terus teletongnya bahasanya kotoran sapi itu kita dengan ketebalan sekian nanti terus kita tabur sekam terus bekatul itu terus kita kasih E4 itu nanti setelah senyawa-senyawa organik itu menetas dengan panas yang timbul itu kan dia menetas nanti dia mampu bahasanya pripun nggih garuk-garuk kabur itu dengan sendirinya mengurai itu menjadi garuk-garuk basa ngawi ya menjadi istilah bahasanya nggih pripun nggih pangapunten nek di kita itu kan secara kultur ya nek kula kan mawur ngawi nek ngawi itu enggak mungkin bisa berbahasa halus seperti ya Surwadiningrat enggak bisa. Jadi kan secara geografis kan
Ngawi itu kan Maksudnya Jawa Timur. iya toh. Ngawi itu dengan Solo ya agak jauh, dengan Surabaya ya hampir sama. Berarti mogol nih. Lah kerwal-kerwal bahasane. Dikon alus ya ra iso. Apa nah Kon alus banget ra iso, tapi nek kasar banget kaya Surabaya insyaallah nggih tidak. Jadi ya bahasane dadi kerwal-kerwal. Tapi kita tetap iya mogol. Tapi kita tetap sepakat nek alusnya beras tetap tepung ya ta? Sama berarti ya. Di sana sama alusnya beras tetap tepung. Jadi kita sepakat itu dulu. Sepakat gitu. Iya itu udah. Maka dari itu ya nanti apabila ada dari penyampaian saya yang bahasanya wah acak-acakan kerwal-kerwal, itulah kultur kita yang asli. Seperti itu ya secara naturalnya seperti ini. Iya, naturalnya seperti kita itu. masih pahami ya. Iya, iya. betul. Kita masih dalam kondisi aman-aman. Iya, Pak Punten. Terus nanti setelah kita lubangi itu kita kembalikan lagi tanah itu biar tempat kita menaruh polybag itu, bibit itu medianya itu empuk di tanah yang sudah kita cangkul gembur itu tadi. Nanti tudung akarnya dia akan semakin luasa, gampang tumbuhnya. Nah, nanti baru setelah ya 1 bulan setelah tanam atau 1 bulan setengah itu baru kita kasih pupuk di atasnya lagi, pupuk kandang itu. Ya. Kalau untuk yang mengandung unsur nitrogen tinggi itu sebenarnya kan memang pupuk kandang itu terbaik. Jadi di tanah itu tidak merusak tanah, pH tanah tetap terjaga itu ya karena memakai pupuk kandang itu. Kalau pupuk kimia jenengan pakai enggak? Nah, kalau pupuk kimia jangan itu, disebutkan ya mereknya. pupuk kimia tetap kita pakai, Pak. Tetap pakai ya. Ternyata ya NPK itu kita pakai. Permasalahannya begini, Pak. Lemon yang ditanam, ya jeruk lemon yang ditanam ini tanpa asupan injeksi pupuk kimia, itu dia hanya mampu berbuah normal itu 3 kali petik saya itu. Setelah itu ternyata unsur hara di tanah itu tanpa kita doping dia tidak mampu lagi berbuah. Nah, tapi kita punya teman di tempat kajian kita punya teman, alhamdulillah beliaunya pakar di dalam urusan dulu dia kan ikut rombongan istilahnya membuat barang-barang yang organik dulu itu di salah satu. Sebenarnya diundang itu. Iya, boleh itu Pak Sumantri. Kita diajari yang punya unsur NPK itu kalau dari organik, Mas, jenengan cari sabut kelapa itu yang banyak di pasar-pasar itu. Kan banyak orang jualan kelapa itu sabutnya itu, sepete ini nah, terus ambil gratis. Nah, itu diambil gratis nanti buat pupuk, campurkan ke pupuk. Terus kalau buah sebenarnya pupuk buah yang paling bagus itu dari buah itu sendiri. Jadi buah-buah busuk itu biarin, bisa jadi ya, itu nanti dinutrisi oleh tanah, akhirnya bisa dimakan oleh tudung akar itu kembali jadi buah lagi. Seperti itu. Berarti memang itu ya, sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti pohon itu akan kok ben gosok akan mandiri dengan sendirinya seperti itu. Kalau pupuk pabrik ya pupuk kimia kita tetap pakai sekalipun tidak banyak kita tetap pakai. Berarti tetap mendominasi itu pupuk organik. Ya, pupuk organik yang dibuat sendiri. Ya, berarti butuh banyak dong Pak untuk memenuhi area pertanian. Ya, alhamdulillah kan di sekeliling tempat kita itu semua berternak. Semuanya berternak. Bahkan kepala desa saya di tempat saya itu semua berternak. Banyak Pansel ternak apa itu? Dari kambing, kambing, ya sapi tahu. sama kambing. Ada kambing yang diambil susunya, ada pedaging, semua ada. Sapi ada. Jadi kita tuh kadang di desa kita kan ada bank sampah. Lah bank sampah itu ya secara tidak langsung kita memanfaatkan. Jadi aktivitas bank sampah itu kita bikin pupuk organik. Ya kita bikin pupuk organik. Kebetulan di Daulat mengurusi unit usahanya desa ya, BUMDes itu ya. Kita bikin pupuk organik, kita pengajuan program bank sampah itu yang hasilnya dari produk kita itu kita bawa ke kebun-kebun kita dengan harga yang sangat murah, dengan sangat terjangkau. Jadi minimal bisa mengurangi pengangguran anak-anak putus sekolah dan lain sebagainya. Nanti terserap semua ke situ. Terus nanti kita angkut ke kebun kita taruh di nanti ya kita optimalkan lah sumber daya yang ada. Kita masih ingat ya pesannya beliau-beliau yang di atas sana ya zaman sulit ini ya sumber daya yang ada itu manfaatkan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi kita Asik ya. Nah, coba kalau rakyat Indonesia punya pemikiran sama seperti Pak Puji, semuanya optimal untuk memaksimalkan apa potensi yang ada di daerah. Iya, Keren, ini kan, Pak. ini kan sudah mau dikondisikan seperti itu. Nantinya insya Allah dengan itu ada program apa itu operasi merah putih dan sebagainya nanti kan ke situ arahnya. Arahnya ke situ. Iya, untuk kesejahteraan itu nanti
Kan harusnya seperti iya, itu kalau ya. nanti pupuk-pupuk bisa kita bikin sendiri, kita tidak ada ketergantungan dengan Termasuk pupuk merekrut kimia. anak-anak muda Iya. untuk menjadi petani. Itu kan sulit, Pak. Ya, untuk hari ini sangat sulit, Oke. sangat sulit. Saya tahu betul ketika kita tuh ya pengen kita menargetkan ya bukan, cuman kita punya keinginan yang kencang. Minimal nih generasi kita setelah kita itu minimal ya tetap ada yang bertani. Nah, karena setelah kita tanya kepada generasi milenial hari ini yang masuk ke Gen Z hari ini, gak gelem kaya Pak Etani ini lapo. Lapo Mas seperti itu bahasanya. Gini ya bahasa seperti itu. Apa? Ternyata mereka menjawab, yang mereka lihat itu petani itu susah ternyata. Ya, jadi petani itu susah tuh. Wah Pak, isu utuh-utuh wis gemblaki letong susah. Ada. Terus dengan kan kita lihat data hari ini ya, memang Indonesia itu kan agraris, mayoritas memang bercocok tanam sebenarnya. 60% daripada penduduk kita itu sebagai petani. Akan tetapi parahnya itu kan 60% dari petani itu miskin hari ini tuh. Iya kan? Itu mungkin dari kesimpulannya tadi. Memang datanya seperti itu. Jadi kalau pengen lihat orang miskin, tidak usah jauh. Tengok saja petani di sekelilingmu, banyak yang miskin seperti itu. Maka generasi kita menjadi malas untuk bertani itu. Nah, tapi itu memang itu kenyataan, gitu. Iya, realitas seperti Tapi itu. sekarang petani modern, Pak. Iya. Jadi petani modern itu kan juga dia manage-nya, mengatur keuangannya. Itu jadinya nanti petani tidak miskin lagi. Nah, mudah-mudahan. Gitu loh. Jadi merubah image yang ada. Ya, didukung lagi dengan Apa, Pak? istilahnya hari ini untuk market itu kan sudah terbuka ya. Jadi sudah terbuka lebar untuk penjualan sekarang itu sudah online semua. Jadi kan memudahkan generasi kita kalau memang punya produk nanti akan semakin mudah di bidang penjualannya. Slogannya kan petani jaya, rakyat sejahtera. Iya, namanya petani juga itu kan sudah penyangga tatanan Nggih. negara petani itu kan. Sebenarnya Makanya bahasanya kadang- Jawa kan keratani petani itu. Wong tani itu keratani. Berapa pun hasilnya sebenarnya insya Allah barokah ya Nggih. ya ngeratani. Ini yang Mungkin keratan. karena Ngayemi biasanya. tergantung apa niku sistemnya yang salah mungkin salah Ya, yang jelas dari pengaturan. mindset mikirnya ya sing mereka tahu ya rekosone tok niku. Nggih. Iya, rekosone tok sedangkan ya iya. Jenengan komase. Berarti ini kalau nggak rekanan nggak bisa nanam lemon ini. Oh, bisa. 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 Cuman nggak bisa keluarnya. Lah nanti penjualannya kita kan bermasalah ketika kalau mau gabung itu lebih baiknya kita gabung ke kemitraan yang sudah ada saja. Jadi misalkan jenengan pengen nanam, nanti tanaman jenengan teman saya, gitu. Nanti itu tanaman saya saja nanti daftarnya ke kemitraan, tapi jenengan yang punya nanti bisa. Jadi ikut gabung, cuman ya harus ikut dengan aturan-aturan kemitraan. Ya. Minimal berapa pohon Pak kalau mau? Kalau kemitraan itu kan satu ketua kelompok itu kan minimal sebenarnya 2.000 sebenarnya, tapi kan itu kan kita bagi nanti teman-teman kita satu kampung itu semuanya kan datanya di kemitraan cuman saya nanti begitu turun pupuk bibitnya hanya ke tempat saya nanti kita tinggal bagi. seperti Dalam itu. perawatannya Iya. ini penanaman lemon ini kan tuh ada apa namanya ya, Kesulitan. penyakit dan sebagainya. Oh, Ini iya. kalau dalam lemon apa ini? Nek lemon itu kendalanya hanya di lalat buah saja. Lalat buah. Lah, Dia datang iya. dengan sendirinya, Pak? Ular ya. Iya ya, kan ada peribahasa ada gula ada semut. Ketika kita hanya nanam lemon satu pohon, lemon itu tidak ada penyakitnya, Iya. sama sekali tidak ada lalat buah tidak ada. Lah, ketika kita nanam dalam jumlah yang besar, Kok ya enak gitu. sudah pasti itu penyakitnya akan datang. Antisipasinya Lalat buah itu ya insektisida. semprot. Iya, setiap 15 hari sekali. Wah, ya dihitung loh berarti ya. Iya. Kekecutan loh Pak, padahal kecut loh Pak. Enggak, namanya lalat buah itu itulah hewan tersakti yang diciptakan Allah itu. Oh, Menjadikan bayangkan, dia bisa hidup di dalam cabai. Iya, nggak Wah, kita kepesen ya. Wah, matanya, pedesnya itu matanya itu. Kuat ya, iya, itu luar biasa. Coba dengan bayangkan kekuasaan Allah itu dengan bayangkan, gitu. Boleh kita loh kena habis dari sambal dengan ya. ngucek. Alah, sudah dibersihkan, nanti ngitung, wah terasa panas. Lah itu loh, hidup di dalam cabai. Berarti hewan paling sakti Iya itu hewan paling Termasuk sakti. kecut tadi itu ya. Iya. Kepitaan melenyek. Oh iya, dia menetas, bisa hidup
mandiri di dalam. Nah, ya itulah. Nek lalat buah itu ketika begini, makanya di dunia lemon itu, di dunia lemon. Dunia perlemonan. Ya. Setiap kita ngambil itu kan nanti ditimbangnya itu pasti ada spasinya 1,5 kilo. Jadi bahasanya apa menyusut? 6%. Enggak masalah menyusut. Buah itu yang hari ini disengat lalat buah itu baru terdeteksi setelah 3 hari diperam itu. Pasti busuk itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau baru 1 hari 2 hari ya enggak ada kelihatan. Semuanya ya normal-normal saja. Kalau udah kelihatan dalamnya udah kena. Iya, kalau sudah kelihatan itu, nanti akhirnya akan membusuk. Kalau belum istilahnya belum parah, itu segera diiris itu ke pengerajang itu masih selamat, masih bisa dikomersilkan lagi nantinya. Nah, ini saya kasih contoh, lalat buah seperti ini Pak. Ketika kecil disengat lalat buah itu akan seperti ini. Karena terus kita obat. Jadi dia berusaha pulih. Nah, karena di dalamnya dia mau busuk itu belum ada bulirnya dulu itu. Nah, kalau ada bulirnya sudah ada tempat dia menetasnya di dalamnya itu. Bulir itu apa? Bulir itu ini airnya ini kan ini kalau rongga-rongganya. Ini kalau diperbesar ini kan ada lonjong-lonjong kecil-kecil yang di dalamnya ada airnya. Nek jeruk ketok nek jeruk buah. Nah, ya itu bulir namanya. Kayak iklan kan. Ya ada bulirnya. Itu ya seperti itu. Artinya, Oke. ya oke, next. Kalau petani tadi nyebut ke iya benar ya, penyangga tatanan negara Indonesia. Nah, iya itu petani. Emang. Mulai anu tak cek iki mau ternyata dari Soekarno. Kalau emang ada yang tidak benar nanti bisa di 1963. Penyangga tatanan negara, petani. Negara Indonesia. Iya, oke. Keren. Oke. Kalau Nah, itu jadi gambaran tidak maksudnya seluruh tempat bisa sebenarnya untuk menanam ini, Pak. bisa yang jelas untuk Tapi yang tinggi lebih baik atau Iya. gimana? Yang MDPL tinggi itu punya keunggulan nanti buahnya bisa besar-besar. Suhu cuaca. Oh, Iya. Suhunya. Ya. Bentuknya saja lebih besar atau memang dari kualitasnya juga berbeda? Ya, emang Kualitas dari dalamnya. tingkat kesuburan itu. Kalau lebih subur, dahan rantingnya lebih subur, pohonnya lebih subur, Iya. dia buahnya lebih sehat, lebih besar. Ya. Oke, berarti lebih cocok memang yang di Berarti apa? tinggi ya. Ya, kalau tinggi ya. Tinggi. Kalau di dataran tinggi agak agak punya kelebihan lah. Ada fitur-fitur unggulannya. Ya beruntunglah kita ya beliau-beliau yang di tempatnya lebih tinggi. Namanya kita di dalam mensyukuri kan yo kita terima yo yang di gunung ya pengen sing tengare pengen di gunung itulah dunia ya. Tapi nafar bareng ya pilih sing anyep ya. Yang kita rasakan memang ya kalau di gunung ini ya. Banyak fitur-fitur unggulannya kalau di gunung itu. Pak, pertanian itu atau menurun, Pak? Apanya? Misalnya dulu jenengan suka petani itu bapak jenengan juga petani gitu. Ya. Nah, kalau gen seperti itu sebenarnya ya ada. Nek wong Jawa kan sering ngendika niku ana kacang ya biasanya orang ninggalan jaran seperti itu. Jadi memang dari kecil sudah dikenalkan sama tanaman gitu. Iya, tapi ya kadang-kadang tapi untuk menanamkan ke generasi kamu besok bertani niku ya sulit. Anak saya enggak ada minat bertani sampai sering saya tanya. Putrane pinten jenengan? Alhamdulillah dua yang belum punya minat ini. Yang besar itu yang sudah semester 5 itu kan jurusan apa? Pertanian. Bukan ngambilnya bukan guru. Ngambilnya guru. Tapi kemarin ya sempat ya membahagiakan bunga nih saya lah ternyata nih. Pak, saya tuh ndak ingin nanam-nanam, bukan berarti saya ndak senang bertani. Saya pengennya ya punya tanaman banyak, tapi saya yang ndak rekoso seperti ini. dia cuma wawang rekoso, dia nanam memelihara, tapi pengen punya kebun yang luas katanya. Bisa saja. Iya, kan bisa. Iya, bisa untuk generasi hari ini bisa. Bisa. Dia nanti mengkoordinir para petani. Iya, kan seperti gitu. itu. Mungkin arahnya ke situ mungkin. Arahnya ke situ. Sekarang malah sing artis Rangkai itu malah masuk ke dunia pertanian. Iya. Karena kalau sudah tahu hasilnya, sudah tahu pengelolaannya. Menurut prediksi beberapa analis internasional, itu memang dunia pertanian akan berjaya di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Karena dunia butuh pangan. Iya. Krisis pangan gitu loh. Makanya yang mulai diarahkan investor itu
produk-produk pertanian. Ya, emang ya secara istilah kalau kita mau berpikir panjang, emang ya seperti itu. Dalam kondisi krisis yang sudah carut marut sekalipun, yang paling tenang tetap petani. Dia punya makanan, dia punya tanaman. Tiap hari ya kan. Selama masih punya orang masih membutuhkan makanan, masih punya perut, dia membutuhkan makanan kan kebutuhannya. Ya cuman ada target dari pihak-pihak tertentu supaya petani khususnya di Indonesia ini girohnya hilang. Waduh. Iya. Biar girohnya untuk bertani hilang itu biar impor ya Pak. Sudah tercium. Bukan seperti itu. Yang jelas nanti targetnya itu biar tanah-tanah itu tidak digarap oleh generasi kita. Jadi perumahan ya, Pak? Mereka beli, mereka sewa dengan mereka hari ini loh. Kita yang tanam, kita yang rekoso, kita yang budidaya. Harganya yang menentukan mereka. Apalagi kalau mereka yang tanam. Iya kan? Kan itu loh ya. Kalau mereka yang tanam, wah dia udah nginjeknya ya. Bagaimana caranya agar kita bisa seperti itu? Nah, yang jelas kita ya perlu gotong royong. Kita ini pengen menunjukkan kepada generasi setelah saya, kalau dengan bertani itu kita ya bisa makan kenyang. Wah, setuju Pak. Iya, dengan bertani itu kita ya bisa membiayai sekolah anak kita, kuliah juga. Iya, kalau semua itu karena memang itu pemberian Allah. Tapi kan lantarannya dengan bertani itu ya, ya. Ikhtiarnya dengan bertani. Bertani itu ya enggak katrok-katrok amat sebenarnya. Sekarang itu ya gimana kalau orang iya harus memang saya tanamkan tuku sawah jadi petani positif. Wah, mantap dari petani saya yang itu pede. Beberapa hari ini senang lihat di video pertanian yang pakai alat-alat teknologi tinggi. Oh iya. Nyemprot pakai drone. Drone itu. Ya. Terus sempat tak tanyakan petani di tempatku, pakai drone itu opera apa jenenge biak nyanti-nyanti do mabur nyanti-nyanti, ternyata enggak. Dan itu semakin justru malah bisa ke bawah. Ya secara teori kan dia pasang perangkap. Jadi ketika pestisida, insektisida itu kita semburkan itu ya. Semburkan. Nah, pengennya kan hama itu kan dia lari, dia kan nyemburnya dari atas ya dia lari malah kena dia racunnya kontak ya dia kena langsung kena malah itu kan perangkap dia tuh pinter kalau pakai drone cuman kan itu ya butuh istilahnya itu semuanya kan kita tidak bisa bikin sendiri ya kan itu kan kita butuh pemikiran ekstra ke arah situ ya. Nah, itu ya hidup petani Indonesia pokoknya semakin ya, yang penting terus kita tanam hijaukan bumi kita. Insya Allah ya hasil ya tetap kita kalau kita menanam tidak mungkin kita tidak akan panen. Tapi kalau kita tidak menanam, jangan berharap kita panen. Kecuali kita punya mindset mikir, aku ra nandur apa? Wong ngasak ya panen. Wah itu apa kuwi? Mosok ngasak mosok kita. Sisa-sisa itu. Jangan seperti itu. Kalau padi kan ada sisanya. Kalau bisa ya kita jangan ngasak, kita ini panen. Biarlah orang lain ngasak tapi kita panen hari ini. Seperti itu. Karena kita menanam. Iya, kalau tidak menanam. Punya keling apa? Jangan komase. Ini komase. Ya, ada pertanyaan Pak. Perikanan gini berarti dari pihak penjenengan modalnya apa ini? Oh ya, kalau dari bagian produksi penjenengan. Penanaman. Oh, yang kita yang jelas punya lahan. Lahan Ya, yang jelas pupuk itu. Kalau pupuk itu ya yang tidak disuplai dari kemitraan itu pupuk kandang itu tidak disuplai. Kimia saja ya. Organik ya. Kalau kita istilahnya kita pesan, kita ambil pupuk dari kemitraan itu kan yang pasti NPK di situ itu. Nah, ya kalau obat-obat ya selama kita masih bisa bikin sendiri, kita bikin sendiri saja. Sebenarnya kan lebih aman ya. Ya obat-obatnya kan ada kalau untuk insek, untuk pestisida, untuk fungisida itu kan bisa kita bikin budidaya sendiri kan sebenarnya bisa itu. Bisa. Daun kalau di tempat saya itu daun pucung. Nah, itu untuk racun hama itu tokcer itu ya. Daun pucung, ada lagi daun mindi kayaknya. Sering dengar aku Pak Tri itu. Daun mindi. Iya, itu untuk jenengan tanam padi mboten? Ya alhamdulillah tanam sekalipun tidak banyak, cukup untuk bahan makan. Oh gitu, jadi selain tanam ini juga padi juga? Iya, untuk bahan makan padi, semua. Kacang. Ya tetangga-tetangga semua ya punya sawah sedikit untuk mencukupi kebutuhan makan. Kita kan ketika seperti itu ya. Iya, ketika kita tanam padi kan kita pengen yang sehat kan kita bisa bikin padi organik sendiri. Kita minimalisir unsur kimianya ya kita sehat dari sumber airnya di gunung itu udah bersih ya. Nah, airnya enggak bermasalah. Emang insya Allah ya
Insya Allah itu kan namanya satu usaha ikhtiar supaya kok jenengan menjiwai sekali Pak jadi petani. Sebegitu semangatnya jenengan kita itu berpetani. sepertinya saya pribadi sebenarnya tidak rela kalau petani itu punah. Generasi kita tuh terus punah, tidak ada petani, saya tidak rela. Waduh. Tanah begitu suburnya Indonesia itu ya. Ampun nangis Pak. Wah ya pengennya yo generasi bertani, muda wes nyekel bertani. Ya, mulai umur usia berapa jenengan tertarik bertani ini? Dijak Bapak. Kula niku nek enten gen pertanian hari ini 50 tahun. Kula niku semenjak saya bisa mergawi lulus SMP niku saya sudah hobi bertani, saya sudah hobi nanam-nanam saya. Saya lulus SMP tahun 90. Itu saya ada hobi bertani. Jadi cinorone saya itu berarti sudah diajari oleh orang tua dulu itu. Nah, iya kan? Macul nandur koroi ngene iki gitu jenenge iki bahasane wong piantun Jawi niku iki jenenge disilep dijegong sisik gitu iki enten cangkulan niku jenise niki disengkreng enten piyambak enten kata ngoten niku kan nggih rumput-rumput nggih diplungke dipendem semua nggih aku ora mudeng kabeh kuwi aku nggih insyaallah yang jelas untuk semua item pekerjaan apapun yang pertama itu kecuali kita punya lahan yang jelas, kita punya skill, kita punya ilmu di bidang itu. Kita kuasai berarti dulu. Bapak penjelasan dulu seneng. Wah, ini anakku ada minat interest ke pertanian ya. Tak ajari iki silep le, iki sengkreng le. Ini ya untuk hari ini yang jelas kita untuk disebut petani ya mungkin agak kurang pas. Yang paling pas kita adalah buruh tani. Karena petani itu kan harus punya lahan luas namanya petani itu. Kita kan yang pas kita itu buruh tani. Jadi kita yang punya tanaman banyak cuman punya sendiri kecil tapi punya sendiri ya itu kita petani toh. Iya. Iya kan milik sendiri. Kalau milik sendiri namanya petani. Kalau miliknya orang kita merawat namanya buruh tani ya. Sama-sama dari basicnya tetap karyawan tani. Sekitar tahun 80-an itu nek dimantu petani nggih jane nggih wis bangga. Nggih, saiki yo ora pati yo. Nggih sebenarnya untuk hari ini kan kemudahan itu sangat banyak ya. Mantu apapun bersyukur. Dia yang gercah lanang, kuwi yang sregep ning sawah, kuwi wong ibu-ibu sing dianak wedok. Ya ampun, deleki rene iki. Deleki iya. Daerah kan ndi kuwi? Sragen. Wah, nggih sami. Tapi untuk hari ini sudah mencan mikirnya sudah berbeda. Kudu pegawai ASN. Kita ASN seperti itu. Pulau Matur sekitar tahun 80 90 iki nek cah lanang sregep ning sawah. Nggih. Dideleki lah bahasane nggih. Dideleki. Oh, mulane kancaku entuk wong Sragen ya. SMP ngono. Nah, itu entuk wong Sragen. Nah, petani. Petani habis. Apa? Petani apa? Petani habis. Nonton TikTok. Oh, aku nontonku. Jadi kita nek Ya gitu. Kesel nih. Nah, kan nek jenengan punya banyak pertanyaan tentang pertanian kan pas. Jadi setiap harinya yang kita tahu, jelas yang kita bicara apa yang kita tahu. Kalau biar buahnya ledung-ledung, buah kok ledung-ledung gini, pemupukannya apa ini? Ya, yang jelas unsur NPK-nya tercukupi, pasti buahnya besar-besar, pasti buahnya bagus. Dari gen bibit yang bagus yang jelas itu. Faktor utama namanya wong tani niku kan ada beberapa faktor yang harus dipenuhi untuk satu keberhasilan itu. Tentunya itu semuanya kemudahan dari Allah SWT. Tetapi kan ada rumusnya. Jadi bahasanya rabi gabah. Jadi yang pertama adalah rabu. Kita siapkan pupuk yang bagus. B ada rabi adalah bibit. Bibit itu penentu. Kalau bibit kita jelek, kita kelola sedemikian hingga nanti hasilnya tetap tidak maksimal. Bobot bibit bebet. Nah, menurut kita rabi ini rabu, bibit, ga. Dari ga ini adalah garapan. Dari kita skill menggarap tanah itu. Namanya petani itu kan harus punya skill. Judulnya kan mengolah tanah. Kalau dia tidak punya ilmu untuk mengolah tanah, lah gimana mau jadi petani? Gitu dari segi nggih, macule ya baunya totos ya. Baunya niku ya cangkule landhep gaprak, gabrus saya macul insyaallah ya lemah empuk. Tanah itu kalau gambur empuk. Saya itu ada tanam singkong itu karung itu separuhnya. Dia bisa panjang umbinya itu karena kan
tanahnya empuk. Tanah gembur. Iya, dia bisa menjalar semau-maunya dia. Ya, namanya garapannya bagus. Yang namanya bicara. Iya, yang terakhir itu kan hama itu pengendalian hama yang Pengendalian hama. Babi, gabah, rabu, bibit, garapan, hama. Hama itu ya kita harus tahu persis. Oh, hamanya ini istilahnya ular, ya, ini ulat penggerek. Kita mesti tahu. Oh, ini butuh pestisida atau ini butuh insektisida, kita mesti tahu. Terus kalau jamur berarti fungisida. Ya, fungisida kita harus tahu. Ya, dia kalau di situ kita sudah paham. Maka kita alpukat ini kita masih dalam proses pembelajaran itu sudah 2,5 tahun itu. Kita pengen tahu plus minusnya. Kesulitannya di mana? Problemnya di mana? Terus yang paling mudah kita budidayakan itu hasilnya yang paling maksimal itu yang paling maksimal, paling baik yang varietas yang mana itu kita pelajari. Semua kita tanam. Kita itu tanam alpukat itu dari red Vietnam kita tanam, peluang kita tanam, Miki kita tanam, aligator kita tanam. Terus biar tahu semua ya. Iya, SAB 034 kita sudah tanam. Nanti kapan-kapan kalau jenengan setelah silaturahim tentang gubukan kalau saya unjuk ini SAB 034. Sebentar lagi kelihatannya, Pak. Ya, insya Allah nanti kalau siap buah, nanti krunya ke sana saja. Kalau sudah siap buah dari ini. Kalau lemon setiap saat dengan tidak komunikasi. Kalau intinya kalau untuk lemon pun setiap hari jenengan sana pasti saya ada buahnya, pasti ada. Saya pastikan. Mawon Pak kapan? Nah, kalau alpukat ya nanti kalau nanti kalau alpukat ya yang jelas memang di kita endemik. Ya ini buah perdana. Satu pohon itu paling namun kita buahkan kali. Ya, ada ini penjualan jenengan sudah punya link ya? Kalau marketing itu kita ada teman di Laskar Buah itu. Laskar Buah itu iya, Laskar Buah itu jaringannya sampai ke kita kalau buah. Jangan diulangi. Iya, Laskar Buah itu. Ada komunitas ya. Rekanan juga aja. Ya, suplainya itu dari petani-petani tempat kita. Pedagang buah itu. Jadi aman ya untuk menjual aman ini. Ya, insya Allah aman. Termasuk alpukat itu kan banyak penggemar itu. Ya. Bu ya, saya suka ngetren disebutkan nih Pak tadi itu kan daerah sana buahnya, outletnya. Oke. Marketnya bedanya nih antara lemon dengan alpukat. Bedanya Mbah. Ya, ini alpukat ini pasarnya di mana saja bisa nih. Pedagangnya banyak, dijual di mana saja bisa. Beda dengan ini. Ya, itu khususon nilai ruhi. Ya, ekspor itu. Ya, ini kita kan punya. Andai kata ini kita punya buahnya banyak, andai kata nih, ada yang mencuri, kita pasti tahu. Orang tidak punya lemon, tidak punya jaringan kok jual lemon kan? Dari mana kalau tidak mencuri ya kan? Tapi kalau ini tidak bisa kita tidak bisa kerasa kalau yang ini. Berarti kan duit plat, tidak duit plat. Ya, plat umum. Jelas ini kalau ini jelas perawinya itu siapa kan jelas. Iya, sanadnya jelas. Sanadnya jelas. Ya, kalau kaitannya dengan kayak tadi orang ngambil tanpa nembung tadi. Itu apa ya? Dijaga malam gitu. Kalau udah berbuah. Alhamdulillah di tempat kita itu yang paling punya nilai jual itu adalah lingkungannya, Pak. Lingkungannya. Jadi tanah itu sedikit menjadi mahal bukan karena tanahnya, bukan karena suburnya, karena lingkungannya bagus. Oh, aman tadi. Ya. Maling masuk ke tempat kita itu bunuh diri artinya. Iya, bisa pasti itu. Di tempat kita. Kita yang punya tanaman semuanya menjaga tanaman kita di tempat kita itu. Alhamdulillah itu lingkungan. Semua mendukung ya Pak ya. Alam mendukung, kemudian keahlian mendukung. Lingkungan juga mendukung, tidak ada pencurian. Timbang nyolong wong njaluk mau. Pak, kita sudah di akhir. Betul. Oh iya, betul kita. Teleponnya dibuka. Rasa banget kok. Udah enggak usah. Nggih. Terima kasih Pak kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi pembicaraan kita. Insya Allah nanti kita upload di YouTube bagi teman-teman yang ingin nyetel lagi juga bisa banyak yang didapatkan. Selamat bertani. Selanjutnya sukses untuk petani Indonesia. Lancar terus. Jadi tetaplah menjadi penyangga tatanan negara. Iya, turun Pak. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Wedangan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa
Saya Fauzan. Saya Mbah Ko. Dan juga Pak Puji dari Ngawi mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.